Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riwan Nazaldi dengan NIM 0112128281260058. Perkenalkan, saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Kampus Indralaya, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berkenaan tentang konsep perumahan dalam ekonomi perkotaan, di mana dalam hal ini saya akan mengambil subbab atau menjelaskan subbab tentang penawaran terhadap rumah. Penawaran produk perumahan pada dasarnya menunjukkan jumlah produk perumahan yang dapat ditawarkan pada masyarakat pada berbagai tingkat harga. Penawaran ini muncul karena adanya kegiatan produksi yang menghasilkan jasa dan produk perumahan yang selanjutnya dipasarkan kepada konsumen. Adapun di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penentu penawaran produk perumahan, antara lain. Yang pertama itu ada yang namanya harga produk. Harga produk ini biasanya dilambangkan dengan PR, harga produk perumahan bersangkutan, karena bila harga meningkat maka jumlah penawaran meningkat dan menurun jika harganya menurun. Jadi harga ini saling mempengaruhi, antara harga dan penawaran itu saling terkait. Yang kedua itu harga bahan bangunan. Bila harga bahan bangunan tersebut terus meningkat, maka penawaran akan berkurang karena biaya konstruksi untuk menjadikan bahan bangunan itu sebuah bangunan atau perumahan itu sangat tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Yang ketiga itu ada teknologi konstruksi. Teknologi tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya pembangunan ya, karena teknologi konstruksi pembangunan perumahan yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan kualitas produk perumahan yang dapat dihasilkan. Semakin bagus produk yang digunakan untuk membuat perumahan tersebut, otomatis semakin berkualitas pula perumahan tersebut yang akan dibangun. Selanjutnya, bila mana terjadi yang namanya peningkatan harga bahan bangunan di pasaran sehingga biaya produksi pembangunan perumahan meningkat tajam, maka hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran kurva penawaran ke kiri sehingga jumlah produk perumahan yang ditawarkan akan cenderung menurun. Begitu juga jika terjadi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini bisa terjadi, misalnya kemajuan teknologi konstruksi perumahan sehingga biaya produksi tersebut dapat ditekan, maka kurva penawarannya akan bergeser ke kanan dan jumlah penawaran rumah akan cenderung meningkat. Bila kita asumsikan bahwa faktor-faktor lain di luar harga produk perumahan tersebut dianggap tetap atau biasa disebut dengan istilah Casteris paribus, maka kurva penawaran produk perumahan mempunyai sudut positif atau yang sering disebut juga dengan positive slope. Bentuk kurva penawaran yang demikian adalah dilandasi oleh hukum penawaran atau law of supply, di mana terdapat hubungan positif antara jumlah penawaran rumah dengan harga produk perumahan bersangkutan. Hubungan yang demikian didasarkan pada tujuan utama produsen perumahan, yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimum atau profit maksimum. Dalam pemilihan lokasi perumahan itu tidak kalah penting juga kita tidak menghiraukan aspek-aspek yang bakal saya sebutkan ini. Adapun aspek-aspek yang dapat kita perhatikan dalam pemilihan perumahan antara lain, yang pertama adanya aksesibilitas. Karena dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau, maka perumahan tersebut dapat dikatakan layak dan berkualitas karena sangat mempermudah kita dalam akomodasi. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Semakin banyak infrastruktur yang ada di dalam suatu kawasan, maka semakin mudah pula dan semakin maju pula biasanya dengan perumahan tersebut atau kawasan tersebut. Tetapi hal tersebut biasanya diiringi dengan harganya yang cukup tinggi karena dekat dengan kawasannya atau dengan fasilitas-fasilitas. Yang ketiga itu adanya yang aspek yang tidak kalah penting, yaitu nilai properti. Yang keempat, kondisi pasar. Yang kelima, lingkungan dan keamanan. Ini sangat penting. Yang keenam yaitu pendidikan dan layanan kesehatan.
Dimana yang kita ketahui bahwasannya layanan kesehatan ini sangat kita perlukan, terutama bagi eh, penduduk atau pemilik perumahan, pemilik rumah yang sudah tua, misalnya ibu melahirkan, contohnya yang dekat dengan lokasi kesehatan karena mereka rentan terhadap penyakitnya. Yang ketujuh, kesempatan kerja itu sangat mempengaruhi juga. Yang ke-8, transportasi umum. Semakin banyak transportasi umum yang mudah masuk atau mudah berlalu lalang di dalam suatu kawasan perumahan, semakin bagus pula perumahan tersebut. Yang ke-9, fasilitas umum. Yang ke-10, biaya dan kualitas hidup. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang konsep perumahan dalam ekonomi perkotaan, terutama dalam penawaran perumahan. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang menyempatkan untuk menonton video saya yang saya buat ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.